Halo, kembali lagi bersama saya Novalinda Firdaus. Pada kesempatan ini dan tujuan saya membuat video, saya akan mengenalkan operating system, operasi sistem dan panduan lengkap. Nah, berikut video yang akan saya sampaikan dan jangan lupa disimak. Operating System, atau biasa disebut OS, itu seperti jembatan antara kita dan komputer. Bayangkan, tanpa OS, kita harus berkomunikasi langsung dengan hardware komputer yang sangat rumit. Kita kan nggak ngerti bahasa komputer yang rumit itu, betul? Bahasa komputer itu terdiri dari kode-kode yang sulit dipahami oleh orang awam. Nah, OS ini yang membantu kita. OS bertindak sebagai penerjemah yang mengubah perintah kita menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh komputer. Dia menerjemahkan perintah kita ke bahasa yang komputer pahami. Misalnya, saat kita mengetik sesuatu di keyboard, OS yang mengubahnya menjadi sinyal yang bisa diproses oleh komputer. Jadi, kita bisa menggunakan komputer dengan mudah. Kita tidak perlu memahami bagaimana setiap komponen bekerja, karena OS yang mengurus semuanya. Contohnya, kita mau membuka foto. OS yang memastikan bahwa file foto tersebut bisa dibuka dan ditampilkan di layar. Tinggal klik 2 kali, foto langsung terbuka. Mudah kan? Semua itu berkat OS yang bekerja di balik layar. Itu karena ada OS yang bekerja di balik layar. OS mengelola semua proses yang berjalan di komputer, memastikan semuanya berjalan lancar. Tanpa OS, komputer kita hanya akan menjadi kotak besi biasa. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan komputer tanpa OS. Enggak bisa digunakan sama sekali. Komputer tanpa OS seperti tubuh tanpa jiwa, tidak bisa berfungsi. Seperti kita punya mobil keren, tetapi tidak punya kunci untuk menyalakannya. Percuma kan? Nah, OS ini kuncinya. OS yang menghidupkan komputer dan membuatnya bisa digunakan. Dia yang menghidupkan komputer dan membuat semua komponennya bekerja sama dengan baik. OS mengatur bagaimana CPU, memori, dan perangkat lainnya berinteraksi. Jadi intinya, OS itu sangat penting. Tanpa OS, kita tidak bisa menggunakan komputer dengan efektif. Dia yang membuat kita bisa menggunakan komputer dengan mudah dan nyaman. OS menyediakan antarmuka yang user-friendly, sehingga kita bisa berinteraksi dengan komputer tanpa kesulitan. Seperti asisten pribadi, tetapi versi digital. OS membantu kita dalam menjalankan berbagai tugas di komputer, membuat hidup kita lebih mudah. Sekarang, teman-teman sudah tahu kan OS itu apa? Operating System atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. OS adalah jantung dari setiap komputer, memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan perangkat kita dengan cara yang mudah dan efisien. Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh OS yang terkenal. Ada beberapa OS yang sangat populer dan sering digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Yang paling populer itu ada Windows. Windows adalah OS yang dikembangkan oleh Microsoft dan telah menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna komputer. Hampir semua orang pernah menggunakan OS ini. Windows dikenal karena antarmukanya yang user-friendly dan dukungannya yang luas untuk berbagai aplikasi. Windows itu seperti artis terkenal, banyak yang suka karena mudah dipahami. Lalu ada macOS. macOS adalah OS yang dikembangkan oleh Apple Inc. OS ini hanya bisa digunakan di komputer buatan Apple. Mac OS menawarkan integrasi yang mulus dengan perangkat Apple lainnya seperti iPhone dan iPad. Mac OS itu terkenal dengan desainnya yang elegan dan simple. Desain antarmuka yang bersih dan intuitif membuatnya sangat disukai oleh pengguna yang menghargai estetika dan kemudahan penggunaan. Nah, kalau teman-teman suka yang gratis dan fleksibel, ada Linux. Linux adalah OS open source yang bisa digunakan dan dimodifikasi oleh siapa saja. OS ini biasanya digunakan oleh programmer karena lebih powerful. Linux itu seperti superhero. Banyak server dan superkomputer di dunia yang menggunakan Linux karena keandalannya. Dia punya banyak kemampuan tersembunyi yang bisa kita eksplorasi. Dengan Linux, kita bisa menyesuaikan OS sesuai kebutuhan kita, menjadikannya pilihan yang sangat fleksibel dan kuat. Oke, sekarang kita bahas fungsi utama OS. Yang pertama, manajemen memori. Komputer kita kan punya RAM. Nah, OS ini yang mengatur bagaimana RAM itu digunakan. RAM adalah memori sementara yang sangat penting untuk menjalankan aplikasi dan proses di komputer kita. Seperti kita punya lemari baju. OS ini membantu kita mengatur baju-baju di lemari agar rapi dan mudah dicari.
Bayangkan jika baju-baju kita berantakan, pasti sulit menemukan yang kita butuhkan. Begitu juga dengan RAM, OS memastikan semuanya teratur. Lalu ada manajemen proses. OS ini yang mengatur aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di komputer kita. Setiap aplikasi membutuhkan sumber daya, dan OS memastikan setiap aplikasi mendapatkan bagiannya. Jadi aplikasi-aplikasi itu tidak saling berebut dan membuat komputer kita menjadi lambat. OS juga mencegah konflik antara aplikasi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Fungsi penting lainnya adalah manajemen file. OS membantu kita mengatur file-file di komputer, seperti foto, video, dan dokumen. File-file ini bisa diibaratkan seperti buku-buku di perpustakaan. OS membantu kita mengatur file-file di komputer, seperti foto, video, dan dokumen. Dengan manajemen file yang baik, kita bisa dengan mudah menemukan file yang kita butuhkan tanpa harus mencarinya terlalu lama. OS ini seperti pustakawan digital. Dia membantu kita menyimpan dan menemukan file-file penting dengan mudah. Bayangkan jika perpustakaan tidak memiliki sistem pengaturan, pasti akan sulit menemukan buku yang kita cari. Begitu juga dengan komputer kita, OS memastikan semua file tersimpan dengan rapi dan mudah diakses kapan saja kita butuhkan. Bagian keempat, analogi sederhana tentang OS. Biar lebih mudah dimengerti, saya kasih contoh. Anggap saja komputer kita itu seperti restoran. OS itu manajer restorannya. Dia yang mengatur semua hal, mulai dari menyambut tamu, mengatur meja, memberikan menu, sampai mengantarkan makanan. Tanpa manajer, restoran itu pasti berantakan, kan? Nah, sama seperti komputer. Tanpa OS, komputer kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Bagian kelima, sejarah singkat operating system. Dulu, komputer itu ukurannya sangat besar dan rumit cara menggunakannya. Belum ada OS, jadi orang-orang harus memberikan perintah langsung ke komputer menggunakan kode-kode yang rumit. Untungnya, OS akhirnya ditemukan. OS pertama kali muncul di tahun 1950-an. Waktu itu, OS masih sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu, OS terus berkembang. Muncul OS yang lebih canggih dan mudah digunakan, seperti Windows, macOS, dan Linux. Perkembangan teknologi membuat OS menjadi semakin pintar dan powerful. Bagian keenam, kenapa memahami OS itu penting? Di era digital ini, hampir semua hal dilakukan secara online. Kita butuh OS untuk bisa mengakses internet, mengerjakan tugas, menonton film, dan masih banyak lagi. Jadi penting sekali untuk memahami OS. Dengan memahami OS, kita bisa menggunakan komputer dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, memahami OS juga bisa membuat kita terhindar dari virus dan malware. Saya ingin sedikit berbagi data-data penting komputer kita.